Jenengan dikasih rezeki 3 juta sebulan, bersyukur, alhamdulillah punya uang 3 juta untuk kebutuhan. Yang 2 juta ya bersyukur, alhamdulillah ya Allah hari ini dapat 2 juta. Yang punya 1 juta per bulan pun bersyukurlah, alhamdulillah dapat 1 juta daripada tidak sama sekali. Dicake sing bener, insya Allah dadekake cukup, dan itu menjadi awal alasan Allah menambahkan sehingga nanti yang 1 juta bisa naik menjadi 2 juta, yang 3 juta bisa naik menjadi 4 juta dan terus. Karena kalimat berikutnya adalah wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Supaya nanti nggak berhutang lagi. Khawatirnya kami sudah diberikan cara utangnya lunas, begitu lunas ada kebutuhan utang lagi. Jadi sebelum ke sana saya coba beritahukan cara bagaimana supaya nggak punya utang lagi. Kalau punya kebutuhan tercukupi, nggak perlu utang. Yang pertama, supaya kita semua seorang muslim ini bisa tidak berhutang lagi, yang pertama dan yang awal adalah kenali mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Karena banyak orang hari ini terjerat hutang dan riba karena menganggap memperlakukan keinginan sebagai kebutuhan. Seandainya kita hanya memenuhi kebutuhan saja, maka insya Allah apa yang Allah beri selama ini tiap bulan itu cukup untuk kebutuhan. Kurangnya kita adalah untuk keinginan masalahnya. Anak butuhnya sekolah, tapi keinginannya orang tua pengen yang mewah, sekolahnya mahal. Padahal ada sekolah-sekolah yang gratis misalkan. Sehingga Allah berikan pendapatan tiap bulan tiba-tiba menjadi kurang gara-gara dia ngikuti keinginannya. Ada orang, Bu, dia itu pengen anaknya advokat, pengen menjadikan anaknya advokat. Direwangi utang, direwangi itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa, Pak? Oh, direwangi, napa bahasa Indonesia? Dibela-belain, diperjuangkan. Napa? Diperjuangkan. Diperjuang. Wah, ngel loh bahasa Indonesia nih. Dibela-belain, boleh dibela-belain. Dibela-belain utang ke sana kemari, SK digadekan, sertifikat digadekan supaya anak lulus sebagai sarjana hukum, kemudian masuk sekolah lagi mendapat sertifikasi, kemudian mendirikan kantor advokat. Cita-cita sang ibu itu berhasil, beliau jadi advokat anaknya itu. Tapi ternyata Allah mentakdirkan yang lain. Si anak yang jadi advokat ada pada usia tertentu tertarik dengan pasangan, wajar kan nggih? Wanita yang dia sir, nah sir itu sejuk. Apa? Taksir. Wanita yang dia inginkan, terus ngomong, hanya lagi. Beliau menginginkan seorang wanita itu adalah putrinya seorang kiai besar. Sang kiai tidak mempermasalahkan itu. Waktu beliau ada acara lamaran, semua berjalan lancar. Sang kiai pun menerima. Cuman ada kalimat sang kiai yang membuat ibunya galau. Beliau mengatakan bahwa beliau merestui ini semua pernikahan dan mungkin pertunangan semuanya itu dengan satu syarat, tolong setelah ini jangan bekerja menjadi advokat. Bayangkan, Bu. Kira-kira kalau jenengan punya anak seperti itu, dia tertarik dengan anaknya sang kiai, kemudian jenengan sebagai ibu minta dia untuk jadi advokat, kira-kira si anak nih milih jenengan atau milih perempuan itu? Ya perempuan, kalau ayu yang nomor jenengan kan harus meter.
Akhirnya betul beliau meninggalkan profesi advokatnya. Beliau meninggalkan advokatnya sih gak ada masalah. Ning masalahnya utang sudah kadung banyak. Dan beliau di sana hanya ngajar di pondok pesantren coba. Gara-gara keinginan jenengan, itulah yang membuat jenengan terjerat utang dan riba. Maka yang pertama dan awal, kenali mana kebutuhan, mana keinginan. Bukan keinginan diperlakukan sebagai kebutuhan. Kenali itu dulu, karena kami melihat, kami menghitung apapun dan berapapun yang diberikan Allah ke jenengan setiap bulan itu cukup untuk kebutuhan. Kalau untuk keinginan, nah itu baru kurang biasanya. Kenali itu dulu. Yang kedua, kami titip Pak Bu, pandai-pandailah bersyukur. Sebab la in syakartum la azidannakum. Nek jenengan bersyukur, Allah janji akan ditambahi. Pernah dengar kalimat ini? Jenengan dikasih rezeki 3 juta sebulan, bersyukur, alhamdulillah punya uang 3 juta untuk kebutuhan. Yang 2 juta ya bersyukur, alhamdulillah ya Allah hari ini dapat 2 juta. Yang punya 1 juta per bulan pun bersyukurlah, alhamdulillah dapat 1 juta daripada tidak sama sekali. Dicake sing bener, insya Allah dadekake cukup, dan itu menjadi awal alasan Allah menambahkan, sehingga nanti yang 1 juta bisa naik menjadi 2 juta, yang 3 juta bisa naik menjadi 4 juta dan terus. Karena kalimat berikutnya adalah wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Pernah dengar itu? Kalau jenengan ngeluh, ya Allah kok hanya 1 juta, kami khawatir bulan depan disudo jadi 500. Ya Allah kok meng 500 sesuk entek. Piye? Ming 100 arep damel napa? Jadi kami sarankan yang kedua, pandai-pandailah bersyukur. Saya sampaikan begini Pak Bu, selalu ada alasan untuk mensyukuri, juga selalu ada alasan untuk mengkufuri atau mengeluh. Cirinya begini, kalau jenengan bersyukur pasti tidak mengeluh. Saat jenengan mengeluh pasti tidak bersyukur. Dah itu ciri. Kapan jenengan mendengar orang kok mengeluh, dia pasti tidak bersyukur. Kapan dia kok tidak pernah mengeluh, insya Allah dia orang yang ahli syukur. Syukur itu selalu ada alasan Bu untuk mensyukuri. Contoh begini nih, ini kopi nih tinggal sebagian, sedikit sekali, ya kelihatan ya. Kalau kita orang yang bersyukur, kita mensyukuri ini, alhamdulillah masih ada meskipun sedikit, kita syukuri Bu. Tapi kalau orang yang nggak syukur, komentarnya beda. Ya Allah, garis sidik cepet men. Pernah bersyukur masalah ini. Punya omah, punya rumah kok ngontrak, bersyukur, alhamdulillah masih diberi Allah uang untuk bayar kontrakan. Misah sama orang tua. Sama orang tua pun gabung sama mertua misalkan pun bisa bersyukur, alhamdulillah masih ada orang tua yang menampung. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Kalau nggak syukur banyak sekali Pak. Meskipun punya rumah sendiri lo nggak bersyukur lo bisa. Ya Allah sih memang punya rumah sendiri tapi kok yo kecil gitu loh. Begitu sudah besar, ya Allah sudah besar sih iya, tapi perabotannya kuno-kuno gitu. Begitu perabotannya modern, rumahnya besar, ya Allah rumah saya besar, tapi mobil yang parkir kok ya penter tua misalnya. Kok ya rasanya mobil anyar gres, ora macem ya makaro mobil ra gathuk. Delok Pak. Wes mobilnya apik, omahe apik, ya Allah. Aku biasanya tekan dindi ning hotel mawon. Kok duwene meng omah ra duwe hotel lho meneh. Bahkan sampai dunia seisinya diberikan ke tangan jenengan yang kiri, tangan kanan pun akan minta lagi itu jenengan. Manusa ngono kuwi. Maka yang kedua kula nyuwun jenengan pinter-pinter syukur.
Apapun keadaan yang jenengan punyai, syukuri. Sing paling gampang, meskipun gak punya apa-apa untuk disyukuri, jenengan dolan ning kuburan. Ning kuburan delok patok ana wong mati, Pak. Biyen sing mati-mati niku ya tau urip kaya jenengan urip. Misalnya mereka di kuburan ditanya, wahai ahli kubur, kalian mau hidup lagi enggak? Mau semua itu. Sedangkan jenengan masih hidup, jenengan itu diiri oleh mereka yang sudah mati. Karena kalau masih hidup, masih punya peluang menambah pahala, masih punya peluang untuk bertobat, mentobati yang salah-salah. Mereka sudah nggak punya kesempatan itu. Maka meskipun jenengan punya utang banyak, tidak punya uang, rumahnya ngontrak mau habis, atau apapun keadaan jenengan, setidaknya jenengan masih hidup. Cobalah disyukuri tiap hari, senyum, melihat apa yang Allah berikan. Jangan melihat yang tidak diberikan Allah. Melihatlah yang tersisa itu berapa, alhamdulillah disyukuri, nanti jenengan auto bahagia. Pun titip saya yang kedua itu. Yang ketiga, ada kalanya kondisi kebutuhan, bukan keinginan. Ada kalanya benar-benar kebutuhan itu lebih besar daripada yang Allah berikan. Ada kalanya. Saya ulangi, ini bukan keinginan, saya nggak bicara keinginan lagi. Ini benar-benar kebutuhan. Waktunya bayar kontrakan sudah mau habis, uang nggak ada, sedangkan pendapatan tidak seberapa. Atau ada utang yang harus segera diselesaikan tapi nggak cukup uangnya. Atau bayar sekolah SPP-nya anak, sudah waktunya bayar tapi uang belum cukup. Artinya ada kebutuhan yang lebih besar daripada pendapatan panjenengan. Maka bagaimana cara mengatasinya? Kebang, yo salah. Ojo kebang. Ngodadine malah dilelang tak kabeh malah. Sing bener begini. Coba jenengan jawab mawon apa adanya sesuai pengetahuan jenengan. Kita sepakat atau tidak? Yang bisa memenuhi kebutuhan kita semua, baik untuk modal, untuk bayar kontrakan, untuk beli beras, untuk SPP-nya anak, untuk semua kebutuhan itu sumbernya dari Allah. Benar apa salah? Ada yang bilang salah? Berarti kita sepakat. Semua kebutuhan yang mencukupi adalah Allah. Kita sepakat ya? Sudah. Allah dalam mencukupi kebutuhan kita itu tidak pernah kemudian uangnya disebar dari langit, enggak pernah. Atau dijatuhkan satu koper dari langit, itu juga gak pernah. Yang ada adalah Allah mensalurkan rezekinya kepada kita dengan dua jalan. Ada jalan halal, ada jalan yang haram. Dua jalan ini. Sedangkan riba dan bank yang jenengan tuju ke sana gadaikan sertifikat adalah jalan yang diharamkan. Seandainya Allah tidak menghendaki, maka jenengan gadaikan sertifikat kemanapun gak akan bisa. Kalau kemudian jenengan nyolong, bisa dapat duit kalau Allah menghendaki. Kalau Allah gak menghendaki pun tidak bisa. Arep nyopet dompet siji wae lah kok konangan, digebuki wong sak kampung, akhirnya mati ra sido nyopet.